semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Pernah gak sih terpikir oleh kalian bahwa seseorang yang terjebak jatuh dalam sebuah lubang salju selama 50 tahun tak memiliki perubahan bentuk fisik? Percaya atau tidak, film berjudul Gandharva yang dibintangi oleh Sandeep Madhav, garapan sutradara Apsar dan dirilis pada tahun 2022 ini sekali lagi akan menambah wawasan kita mengenai sains. Gandharva adalah kisah unik seorang prajurit militer yang mengalami kejadian langka setelah mengikuti perang antar perbatasan. Kisah tentang orang biasa yang mempertanyakan bidang sains dan kedokteran serta mampu membuat dunia tercengang dengan faktanya. Bagaimanakah kisahnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Cerita dimulai pada tahun 1971 di Muffalanipalem, tepi kota Walter di negara bagian Andhra Pradesh. Kedatangannya disambut hangat oleh para sahabat. Pun di rumahnya, orang tua Avinash telah sibuk mempersiapkan pesta pernikahan putranya itu. Ayah dan ibu Avinash begitu bahagia melihat putra tunggalnya pulang dengan selamat. Ya, Avinash telah dijodohkan dengan seorang gadis cantik bernama Amulya yang belum pernah sekalipun ditemuinya. Malam harinya, seluruh penduduk desa Muffalanipalem sedang memperingati Hari Raya Muharram, tak terkecuali mereka yang beragama non-muslim. Adalah Basha, salah satu sahabat Avinash yang menjalin hubungan diam-diam dengan seorang gadis bernama Razia. Namun tiba-tiba, Basha menghilang dari pandangan Razia dan telah diculik oleh komplotan preman yang ternyata anak buah ayah Razia. Kakak laki-laki dan ayah Razia tak menyetujui hubungan Razia dengan Basha yang menurut mereka tak pantas. Basha nyaris saja kehilangan kakinya jika Avinash tak datang tepat waktu menyelamatkannya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Para preman itu berhasil dilumpuhkan oleh Avinash dan tak lupa setelahnya Avinash membuka pemikiran ayah Razia bahwa betapa cinta tak akan memandang apapun. Lagi pula bukan hanya Basha yang mencintai Razia, begitu juga sebaliknya. Razia mencintai Basha. Avinash memohon supaya ayah Razia mengizinkan muda-mudi itu menikah dan hidup bahagia bersama. Sebab jika hubungan cinta ditentang, yang ada hanyalah penderitaan. Mendengar penjelasan itu pun, akhirnya ayah Razia setuju hendak menikahkan putrinya dengan Basha. Esok harinya Avinash yang penasaran dengan calon mempelainya, diam-diam bersama para sahabatnya mencuri pandang ke rumah gadis itu, di mana akhirnya aksi mereka kepergok oleh para penduduk kampung. Meski begitu, upaya Avinash menjumpai calon mempelainya, Amulya, berhasil. Melihat betapa cantiknya Amu, Avinash tak sabar dengan acara pernikahannya. Akhirnya, waktu yang dinanti pun tiba. Avinash dan Amulya melangsungkan pernikahan dan kini resmi menjadi pasangan suami istri. Pada malam pertama pernikahan, mereka telah membicarakan soal anak. Jika perempuan akan kuberi nama Vijaya, tapi jika laki-laki akan kuberi nama Vijay, celetuk Amu malam itu. Dan begitulah akhirnya malam pertama mereka diawali dengan Amu yang malu-malu. Namun Avinash yang sudah tak sabar menarik bagian punggung Amu hingga menyebabkan pakaiannya robek. Kemudian mereka beralih ke tahap selanjutnya. Esok paginya, Avinash menerima perintah untuk mengikuti perang di perbatasan. Kedua orang tua Avinash sangat sedih, lebih-lebih sang istri Amu. Namun komando tetaplah komando.
Bagi seorang kapten militer angkatan darat seperti Afinas, panggilan ke medan perang adalah suatu kehormatan. Afinas berjanji pada Amu bahwa ia pasti akan kembali. Di kamp Angkatan Darat, semua prajurit telah bersiap untuk dikirim ke medan pertempuran. Dan demikianlah, peperangan pun tak terhindarkan. Baku tembak dan aksi pengejaran berjalan sangat menegangkan. Bom saling berjatuhan membuat situasi makin mencekam. Di pegunungan yang tertutup salju itu, Afinas tak menyadari bahwa ada bahaya di sana. Dalam aksi mengejar tentara sekutu, kakinya terjerembab dalam salju tebal dan kemudian terperosok ke dalam sebuah lubang. Sementara itu di rumah, Amu menghabiskan waktunya untuk melukis sang suami. Namun tiba-tiba terdengar kabar bahwa perang perbatasan yang terjadi telah berakhir. Naasnya, ketika radio menyiarkan beberapa tentara yang telah gugur di medan perang itu, Kapten Afinas dari Waltair termasuk salah satu di antaranya. Betapa terkejut dan histerisnya keluarga Afinas mendengar hal itu. Hingga pagi itu, peti mati mendarat di halaman rumah Afinas. Saking kelewat sedihnya, Amu sampai tak lagi bisa mengeluarkan air mata. Ayah Afinas yang hendak membuka peti mati itu dilarang oleh teman sejawat putranya sebab tubuh Afinas ditemukan hancur berkeping-keping akibat ledakan bom. Batalion mengembalikan barang-barang milik Afinas, termasuk gelang sang kapten. Begitulah akhirnya jasad Afinas pun dikremasi. 50 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2021, seorang tentara yang tak lain adalah Afinas tersadar dari pingsannya. Entah apa yang terjadi, tapi fisik Afinas tak mengalami perubahan sedikit pun. Ia juga masih mengenakan uniform lengkap seorang prajurit militer. Ia berjalan dan bertemu sekelompok muda-mudi yang mengendarai jeep dan menumpang mobil mereka untuk menuju kamp tentara. Dalam perjalanan, Afinas sangat terkejut. Ia bingung melihat perubahan kondisi serta tradisi India saat ini. Pada scene selanjutnya, Afinas telah berada di police station atas tuduhan telah mendatangi kamp tentara dengan menggunakan identitas palsu. Afinas sempat bersikukuh mengaku bahwa ia tak berbohong. Menganggap Afinas sudah gila, polisi pun mengusirnya. Dan makin terkejut Afinas ketika melihat kalender saat itu yang tertera tahun 2021. Berkat bantuan polisi yang berbaik hati padanya, Afinas pun tiba di tanah kelahirannya, Waltair, yang saat itu telah berubah menjadi Visakhapatnam. Singkat cerita, Afinas berhasil menemui kawan lamanya, Sivaya. Namun Siva tak percaya bahwa pemuda yang di depannya adalah Afinas sahabatnya. Alhasil, Afinas pun diusir dari sana. Pengusiran itu membuat Afinas termangu di tepian pantai. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara kecelakaan. Sebuah mobil terguling dan seorang pemuda ada di dalamnya. Saat semua orang sibuk melihat dan memvideo kejadian itu, Afinas beraksi menyelamatkannya. Pemuda itu adalah Gopal, seorang ahli IT. Merasa berutang budi, akhirnya Gopal pun mengajak Afinas pulang. Dan apa yang terjadi? Sesampainya di rumah Gopal, betapa terkejut ia saat tahu bahwa Gopal adalah cucu Amu, istrinya, yang hingga kini tak pernah menikah lagi. Ingin rasanya Afinas mengatakan yang sebenarnya saat itu juga. Namun, siapa yang akan percaya? Sementara berita kematiannya telah dipercaya sejak 50 tahun lalu. Yang lebih meyakinkan Afinas bahwa mereka adalah keluarganya, yaitu Amu memiliki seorang putra bernama Vijay Bhaskar, di mana dulu Amu pernah mengatakan bahwa jika anak mereka perempuan akan dinamai Vijaya, sementara jika laki-laki, Vijay.
Untuk sementara Avinas dipersilakan tinggal di rumah itu dan berteman dengan Gopal yang sebenarnya adalah cucunya. Sejak saat itu makin timbul pertanyaan besar dalam benak Avinas. Bagaimana mungkin hal ini terjadi padanya? Ia pingsan selama 50 tahun dan tidak mengalami perubahan fisik sedikit pun. Ia masih Avinas 50 tahun yang lalu yang berusia 28 tahun. Pada satu kesempatan Avinas memberanikan diri mengatakan kebenaran pada Amu, namun wanita tua itu menghardiknya. Tapi akhirnya Avinas berhasil meyakinkan Amu setelah pemuda itu menarik bagian punggung Amu, kemudian mengatakan sebuah sajak yang diucapkannya pada malam pertama pernikahan mereka. Bukan main bahagianya Amulya, ia pun memeluk sang suami dan saling melepas rindu. Amu tak sabar ingin memberitahukan hal itu pada putra dan cucunya, namun Avinas melarangnya sebab dirasa itu bukan waktu yang tepat. Vijay adalah seorang menteri tenaga kerja yang dikandidatkan sebagai CM. Namun dalam partainya terdapat dua kubu, satu memihak dirinya dan satu lagi memihak Kasih yang juga dikandidatkan sebagai CM. Seperti politik pada umumnya, tak ada kawan, yang ada hanya kepentingan dan lawan. Begitulah keduanya pun saling menjatuhkan. Abdullah adalah teman dan orang kepercayaan Vijay yang berhasil mendapatkan video yang dapat menjatuhkan Kasih dari kursi politik. Ragini adalah sekretaris Vijay dan diminta untuk menyimpan baik-baik video yang ada dalam harddisk tersebut. Namun suatu ketika, harddisk itu hilang dan Vijay menuduh Ragini sebagai pengkhianat. Ia mencekik gadis itu dan nyaris menghajarnya jika saja Avinas tak tiba tepat waktu. Hal itu membuat Vijay naik pitam, merasa Avinas yang bukan siapa-siapa berani melarangnya. Ia menampar Avinas dan kemudian Amu datang membalas tamparan Vijay. Tak tahan lagi akhirnya Amu mengaku bahwa sebenarnya Avinas adalah suaminya, ayah Vijay, dan kakek Gopal. Suatu keajaiban telah terjadi. Jasad yang dikremasi saat itu bukanlah jasad Avinas dan 50 tahun Avinas pingsan di lubang pegunungan salju tak membuat fisiknya menua. Tapi siapa yang akan percaya dengan penjelasan tanpa bukti ilmiah? Hal itu makin memicu emosi Vijay. Begitupun Gopal sudah tak mau lagi melihat lelaki itu. Vijay meminta Abdullah untuk memberikan Avinas pelajaran dengan menyekapnya di sebuah gudang tua bersama para preman. Namun yang terjadi adalah Avinas melumpuhkan para antek Vijay. Satu hal yang disadari oleh Abdullah adalah Avinas menyelamatkannya dari maut dan sempat mengatakan bahwa ialah yang membantu menyatukan orang tuanya dulu. Ya, Abdullah adalah putra Basya dan Razia. Sejak diculiknya Avinas, Amu melaporkan hal itu ke police station setempat dan sempat membuat publik geger dengan pengakuannya bahwa suaminya masih hidup dan diculik oleh Vijay, putranya sendiri. Pun ketika Avinas kembali dari penculikan, Amu ingin menuntut Vijay dan Abdullah sebab telah melakukan tindak kejahatan terhadap Avinas. Sontak kisah cinta Amu pun menjadi sorotan karena tergolong unik. Wanita yang berusia 68 tahun itu bersuamikan pemuda 28 tahun dan putra mereka berusia 50 tahun. Guna membuktikan kebenaran, publik menantang Amulya untuk tes DNA dan betapa terkejut semua orang saat tahu bahwa DNA ayah dan anak itu sama. Sementara itu, Abdullah mencoba meyakinkan Vijay bahwa Avinas adalah ayahnya, sembari memperlihatkan berita yang kian mencuat mengenai kesesuaian DNA Vijay dan Avinas. Di sisi lain, hal ini mengguncang para tenaga medis. Semua dokter ahli mendiskusikan hal tersebut dan didapati pada rekam medis.
Avinas menyatakan bahwa pada tahun 1971 saat perang terjadi ia terpeleset dan jatuh ke dalam lubang salju. Dan anehnya, ketika membuka mata, ia melihat dunia baru di sekitarnya. Akhirnya kasus ini pun dilimpahkan kepada Profesor Gires Solanki, seorang jenius yang bisa mengidentifikasi planet lain yang memiliki kehidupan seperti bumi. Solanki adalah kepala pusat penelitian pemosisian planet. Guna pembedahan misteri ini, beberapa pemeriksaan medis pun dilakukan terhadap Avinas. Beberapa hari kemudian, sang profesor mengadakan jumpa pers guna menyampaikan hasil penelitiannya. Dan ya, apa yang dialami Avinas bisa saja terjadi juga pada orang lain. Pada tahun 1971 itu, di mana perang India-Pakistan terjadi, terdapat meteoroid yang lewat dekat dengan orbit bumi. Seperti yang telah tercatat oleh NASA, itulah yang disebut Zikaro. Lalu apa hubungan antara Avinas dan meteoroid? Ketika meteoroid itu meleset dari orbitnya dan menabrak permukaan bumi, terjadilah sebuah lingkaran yang terbentuk dari gaya itu. Dan disitulah tempat Avinas terperosok, di mana lingkaran tersebut menciptakan ruang oksigen tersendiri. Lalu bagaimana Avinas tetap bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum? Solanki menjelaskan bahwa orang bisa awet muda ketika berada di ruang yang memiliki oksigen berlebih. Dalam sistem tubuh manusia, kromosom dilindungi oleh telomer dan kemudahan seseorang tergantung pada kekuatan telomer itu. Supaya telomer menjadi sehat, salah satunya adalah harus ada udara segar. Alasan manusia cepat tua adalah penipisan telomer, dan Avinas jatuh tepat pada oksigen berlebih yang membuat telomer Avinas lebih kuat. Sementara itu, lambat laun bebatuan gunung menutup celah lingkaran tersebut dan menjadikan ruangan tempat Avinas berada menjadi ruang tersembunyi di dalam gua. Sebab itulah tak ada yang menemukan ruang tersebut hingga puluhan tahun lamanya. Akan tetapi gempa bumi yang terjadi perlahan membuat ruangan itu akhirnya mencapai permukaan bumi. Dan begitulah yang terjadi pada kasus Kapten Avinas. Lalu bagaimana dengan jasad yang dibawa pulang ke rumah Avinas? Ternyata itu adalah jasad prajurit bernama Rehman yang tak sengaja menemukan gelang Avinas saat peperangan. Dan naas, dirinya menjumpai ajal ketika bom sekutu meledak dan membuat tubuhnya berkecai. Gelang Avinas yang tertinggal di tangan Rehman itulah yang menjadikannya disangka Avinas. Hal itu didapati Solanki ketika ia mendatangi Mabes Angkatan Darat dan petugas mengatakan bahwa jasad Rehman tak pernah ditemukan. Vijay makin panas mendengar kenyataan bahwa Avinas adalah ayahnya. Ia masih tak terima dan menganggap bahwa Avinas adalah penipu yang mencoba hancurkan keluarga serta reputasinya. Ia pun bergegas mengambil senpi dan hendak membunuh Avinas yang saat itu telah mengungsi di rumah Sivaya bersama sang ibu Amulya. Namun dalam perjalanan semua anak buah Vijay telah berkhianat dan bersekongkol dengan Kasi hendak menghabisi sang menteri demi Kasi bisa memenangkan kursi CM. Di sana di tanah lapang itu Kasi dan anak buahnya hendak menghabisi Vijay dan entah bagaimana ceritanya Avinas datang di saat yang tepat. Ia melindungi putranya dan melawan antek-antek Kasi. Namun pada akhirnya, Kasi berhasil menikam perut Vijay saat Avinas sendiri terperangkap. Tapi pada babak selanjutnya, kondisi berbalik. Avinas membopong Vijay sembari menghabisi Kasi dan anak buahnya. Segera saja Avinas melarikan Vijay ke rumah sakit, bahkan sempat menyumbangkan darahnya.
Tak lama, datanglah Amu, Gopal, dan yang lain ke rumah sakit. Beruntung Vijay terselamatkan, dan satu hal yang ia inginkan adalah ayahnya, Avinash. Begitulah akhir kisah dari cerita unik ini. Setelah pulih, Vijay resmi dilantik menjadi CM. Sementara Kapten Avinash kembali mendapat komando dari Pangkalan Angkatan Darat untuk pergi ke perbatasan Cina dalam rangka Operasi Mars. Kali ini ia tak akan meninggalkan Amulia lagi. Avinash akan membawanya ke sana. Dan film pun selesai.